Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kavina Nur Alami Salma dengan NIM 212101090047. Di sini saya akan mempresentasikan laporan penelitian saya yang berjudul Biografi Rakyat Kecil Abdul Rohim 1978 sampai 2021 dengan pendekatan sejarah poststruktural. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang yang saya ambil yaitu biografi adalah sebuah kisah riwayat hidup seseorang bersumber dari kisah nyata. Biografi menceritakan suatu proses mulai dari kanak-kanak si tokoh termasuk latar belakang keluarga dan lingkungannya. Timbul cita-cita dalam benak sang tokoh untuk terjun dalam bidang yang digemarinya. Secara sederhana, biografi dapat diartikan sebagai sebuah riwayat hidup seseorang. Hampir di setiap buku atau karya ilmiah seperti skripsi mencantumkan biografi penulis dengan tujuan untuk memperkenalkan riwayat singkat dari kehidupan penulis atau sekedar memberikan informasi mengenai kiprah atau fakta-fakta singkat dari sang penulis tersebut. Atas dasar itu, subjek dalam studi ini yaitu Abdul Rohim, seorang warga asli dari daerah Banyuwangi, Jawa Timur, yang berprofesi sebagai seorang petani dan ketua RT di salah satu desa yang berada di Banyuwangi. Abdul Rohim merupakan seorang pria kelahiran Banyuwangi 13 Januari 1966. Abdul Rohim berasal dari keluarga yang tingkat perekonomiannya dapat dikategorikan sebagai kelas menengah ke bawah. Setelah lulus sekolah dasar pada 1978 di Banyuwangi, karena ada permasalahan ekonomi, Abdul Rohim tidak meneruskan ke sekolah menengah pertama, tetapi beliau melanjutkan perjalanan hidupnya dengan berjualan makanan. Abdul Rohim mempunyai 11 anggota saudara dan semuanya hanya sampai sekolah di sekolah dasar. Melihat dari latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui proses Abdul Rohim dalam meraih kesuksesan ketika menjadi pedagang. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendorong Abdul Rohim meraih kesuksesan sebagai pedagang. Yang ketiga, yaitu mengetahui implikasi terhadap situasi dan kondisi, terutama aktivitas sosial dan ekonomi dan konsumsi yang dilakukan Abdul Rohim pasca meraih kesuksesan. Yang kedua yaitu metode penelitian. Biografi merupakan salah satu bentuk karya sejarah. Oleh sebab itu, segala persyaratan tentang penulisan karya sejarah berlaku pula bagi penulisan biografi. Tahap pertama dalam penulisannya yaitu tahap mencari dan membaca. Dan yang kedua yaitu menemukan dan mengelola ide. Yang ketiga yaitu penulisan sejarah dilakukan sesuai dengan metode-metode pada umumnya yang digunakan oleh para penulis sejarah. Metode-metode tersebut yaitu heuristik atau yang disebut pengumpulan data. Yang kedua verifikasi. Yang ketiga interpretasi atau yang disebut penafsiran. Dan yang keempat yaitu historiografi yang disebut penulisan sejarah. Kajian pustaka yang saya ambil yaitu menurut Suryana, keberhasilan usaha didefinisikan sebagai perusahaan yang memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan bisnisnya dan di mana semua tindakan dilakukan dengan untuk mencapai keberhasilan. Sumber data yang saya gunakan yaitu yang pertama dengan wawancara dengan tokoh tersebut yaitu Bapak Abdul Rohim dan sang istri yang bernama Sunarni. Dan yang kedua yaitu observasi, dan yang ketiga yaitu dengan dokumentasi. Dan yang selanjutnya yaitu pembahasan.
Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa Abdul Rohim memulai dalam usaha perdagangan pada tahun 1978 demi memperoleh pendapatan yang baik. Perubahan Abdul Rohim dari pedagang makanan kecil ke pedagang buah antar kota bisa dinilai sebagai sebuah upayanya mengubah kedudukan sosial dalam bermasyarakat dengan menciptakan distingsi sosial. Pasca Abdul Rohim membuka usaha lapak buah pada 2012, pendapatannya pun mengalami peningkatan. Lapak buah yang dijalankan Abdul Rohim berkembang pesat hingga pada 2013 sampai 2021. Abdul Rohim berhasil membuka cabang lapak buah tersebut. Pada tahun 2015, pendapatan kotor yang diperoleh Abdul Rohim rata mencapai angka 2 juta per hari. Bahkan pernah mencapai angka 5 juta ketika tanggal merah, hari libur, atau bahkan saat hari raya. Habitus menjadi salah satu faktor penting yang mendorong Abdul Rohim bisa meraih kesuksesan ketika menjadi petani buah. Melalui habitus, Abdul Rohim dibekali serangkaian skema atau pola yang diinternalisasikan yang digunakan untuk merasakan, memahami, menyadari, dan menilai dunia sosial. Namun, bagaimanapun praktik disipliner yang dilakukan Abdul Rohim juga ikut menjadi faktor dalam meraih kesuksesan. Adanya relasi pengetahuan dan kekuasaan memungkinkan bagi Abdul Rohim untuk mengembangkan wacana dan disiplin, baik disiplin terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Implikasi yang terjadi pasca Abdul Rohim meraih kesuksesan ketika menjadi petani buah adalah mengubah pola perilaku, menciptakan distingsi kelas dengan mengonsumsi barang-barang atau produk jasa yang lebih mewah, lebih kaya, lebih beragam, dan semakin pasif dalam mengonsumsinya. Dalam makna konsumsi dan pola perilaku, maka implikasi yang paling mencolok pasca Abdul Rohim meraih kesuksesan adalah termasuk menjadi bagian dari masyarakat konsumeris, yakni masyarakat yang menciptakan nilai-nilai yang berlimpah melalui barang-barang konsumsi dan menjadikan kegiatan konsumsi sebagai pusat aktivitas hidup. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan masing-masing dari tujuan penelitian, maka telah diperoleh 3 kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu perjalanan Abdul Rohim dalam meraih kesuksesan diperoleh dengan melewati berbagai rintangan dan permasalahan. Bermulai dari berhenti menjalankan usaha menjual makanan ringan karena pendapatannya tidak mencukupi. Berikutnya, Abdul Rohim beralih menjadi seorang petani buah. Tetapi menjadi petani kurang cukup untuk memenuhi kebutuhannya dalam menafkahi keluarganya. Setelah itu Abdul Rohim berinisiatif mengembangkan usaha dagang buah ke luar kota dengan menjadikan hasil panen dari bertani sebagai produknya. Yang kedua yaitu faktor penting bagi Abdul Rohim dalam meraih kesuksesan, yakni habitus dan episteme Abdul Rohim itu sendiri. Habitus Abdul Rohim yang bekerja keras, disiplin, sabar, tidak pemarah, tidak berputus asa, dan jujur tampak menjadi faktor yang fundamental. Kesuksesan Abdul Rohim juga didorong oleh kepemilikan modal sosial berupa relasi kerabat atau saudara yang sekaligus menjadi pengganti modal lainnya. Yang ketiga, implikasi pasca Abdul Rohim meraih kesuksesan ketika menjadi petani buah adalah mengubah pola perilaku dengan mengkonsumsi barang-barang atau produk jasa yang lebih mewah dan semakin masif dalam mengkonsumsinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.